Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Harian M Channel. Ayo buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya coba bikin video react kembali. Satu video diambil dari channel Aji Strahi ya, dan video yang mengulas tentang Perdana Menteri Malaysia yang mendapat tuduhan pro Indonesia. Oke, bagaimana ceritanya? Teman-teman nanti bisa berkomentar, tetapi kita lihat dulu videonya. Dan jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Jika suatu hari nanti Anwar Ibrahim mengkhianati Indonesia, kalian tidak perlu kecewa, karena begitulah politik. Jadi ini komitmen Politik itu satu hari kejam. kalau Anda jadi Perdana Menteri dan masih ada penyiksaan, saya akan putar ini berulang-ulang. Silakan. Jadi video lama ini ya. Umpamanya pro Indonesia, anti Malaysia, pro Cina. Anwar Ibrahim akhirnya memenangkan pertarungan politik di Malaysia dan dikukuhkan sebagai Perdana Menteri ke-10. Anwar Ibrahim. Itu sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Sejak tahun 2008, Pakatan Harapan sudah menunjukkan progresivitas yang mengagumkan dalam politik Malaysia dengan memenangkan suara terbanyak dalam sejarah oposisi. Bahkan pada pemilu atau pilihan raya Malaysia 2013, Koalisi Pakatan Harapan memenangkan suara mayoritas mengakhiri dominasi Barisan Nasional yang dipimpin UMNO. Artinya, banyak orang sudah yakin bahwa duduknya Datuk Anwar ke kursi Perdana Menteri hanya tinggal menunggu waktu. Sayangnya, Anwar Ibrahim kembali dipenjara di tahun 2015 pernah dengan tuduhan dipenjara sebelum ya, teman-teman, seperti ya? sebelumnya. Tokoh satu ini memang pernah dipenjara dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Lucunya, justru itu yang membuat dia mendapatkan simpati dari banyak kalangan di Indonesia. Barangkali dalam sejarah politik modern Malaysia, Anwar Ibrahim adalah satu-satunya tokoh Malaysia yang memiliki banyak relasi di Indonesia. Dari mantan Presiden Habibie, Gus Dur, SBY, hingga Presiden Jokowi. Pejabat pemerintah, intelektual, tokoh agama, juga media-media di Indonesia hampir semua dia kenal. Datuk Anwar cukup luwes dan tahu bagaimana bersikap. Anwar Ibrahim masuk pada semua kalangan termasuk oposisi. Dia berhubungan baik dengan Jokowi. Dia juga diterima oleh Prabowo. Almarhum Presiden B.J. Habibie adalah salah satu mantan presiden yang memiliki kedekatan khusus dengan Datuk Anwar. Bahkan pasca bebas dari penjara, Datuk Anwar langsung terbang ke Indonesia menemui Habibie. Bagi Anwar, Habibie adalah keluarga sekaligus mentornya yang sangat bersimpati pada perjuangannya. Begitu juga mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Dukungan Gus Dur kepada Anwar Ibrahim terlihat ketika tahun 2008 Gus Dur menyempatkan datang ke Malaysia dan menggelar jumpa pers di kantor pusat Partai Keadilan Rakyat untuk menyatakan dukungannya kepada Anwar Ibrahim yang saat itu lagi gencar-gencarnya menerima persekusi dari pemerintah Malaysia. Ketika wartawan bertanya, apakah Gus Dur tidak khawatir dukungannya kepada Anwar Ibrahim bisa merusak hubungan Indonesia-Malaysia? Gus Dur tidak peduli, silakan saja orang menafsirkan seperti apa, kata Gus Dur. Begitulah, sulit untuk menyangkal fakta, banyak orang Indonesia bersimpati kepada Datuk Anwar. Terpilihnya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia juga disambut baik di Indonesia. Bandingkan saat Muhyiddin Yassin atau Najib Razak jadi Perdana Menteri, orang Indonesia tidak peduli. Padahal dua tokoh ini merupakan keturunan langsung Indonesia. Orang Indonesia lebih mengenal Anwar Ibrahim karena seringnya beliau datang ke Indonesia. Dan bagi Datuk Anwar Ibrahim, Indonesia adalah rumah keduanya. Tentu semua ada alasannya. Anwar Ibrahim telah bersentuhan dengan Indonesia sejak masa muda. Di usia 30 tahun, beliau bahkan sempat tinggal di Pekalongan dan mengikuti pendidikan kader HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Dia membaca buku-buku perjuangan tokoh-tokoh Indonesia dari Muhammad Nasir, Hamka, sampai Gus Dur. Anwar Ibrahim bahkan menganggap Nurholis Majid dan Marli Muhammad, tokoh Islam moderat Indonesia, sebagai seniornya. Dia belajar strategi politik Islam dari pengkaderan HMI.
Anwar bahkan dianggap kader saat menghadiri pelantikan alumni HMI di Malaysia. Selain itu, Anwar Ibrahim sangat terpesona oleh reformasi politik di Indonesia. Baginya, reformasi Indonesia itu mengagumkan. Bahkan dalam beberapa kampanyenya, dia selalu menyuarakan reformasi politik di Malaysia. Apa yang berlaku di Indonesia menginspirasi perjuangan politik Anwar Ibrahim. Ini bisa kita lihat dari beberapa rekaman video. Kalau tanya saya apa keteguran saya tentang Indonesia, kekuatan dia bahawa institusi tegak. Menteri masuk penjara, Governor Bank Negara masuk penjara, Ketua KPK, Komisi Pembanterasan Korupsi dalam penjara, Pak. Ketua Mahkamah Konstitusi, number 1 Constitutional Court in prison of corruption. Ya, ini kita hormatlah. You boleh bayangkan orang macam itu, kita. Sebab itu kekuatan kita akui. Media bebas. Saya duduk sekali dalam sebelum satu conference dengan SBY, Presiden Indonesia. Hari itu kebetulan laporan cerita saya yang positif muka depan. Muka depan juga serang dia sebab skandal Bank Century. Dia kata, saya tengok Pak Anwar, media ini aduh penat saya. Saya diserang habis-habisan. Tengok Pak Anwar dipuji semua. Presiden mengeluh sebab media kritik dia tak boleh buat apa-apa. That is the essence of democracy. Kita di sini Perdana Menteri terbaik dalam dunia. Oke teman-teman ya, benar banget ya kata Anwar Ibrahim ya. Selepas reformasi di 98 ya, perubahan dari pers ya, kebebasan pers itu emang benar-benar luar biasa ya. Oke, demikian yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Harus ada tim yang mengkaji atau meneliti pengalaman Indonesia dalam proses itu, ya, daripada era Pak Habibie sampai Jokowi. Apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa yang menyebabkan keresahan rakyat, apa isu terbesar yang dibangkitkan, dan mengapa hal itu berlaku. Hal ini harus kita teliti supaya kita tidak mengulangi. Kita hanya mempelajari yang sukses dan tidak mengulangi kelemahan-kelemahan. Terutama Indonesia lebih matang dari sudut demokrasi karena sudah ini menurut Anwar Ibrahim ya. Sejak 98 dan telah lalui beberapa proses dan melihat beberapa kelemahan dan terus memperbaikinya, dan institusi lebih kukuh. Dato' Anwar melihat dengan jelas dan mengikuti dengan seksama perjalanan reformasi Indonesia. Tak berlebihan jika kita katakan bahwa Anwar Ibrahim adalah anak kandung reformasi politik Indonesia. Baginya, Malaysia harus meniru reformasi politik di Indonesia, mengambil yang bagus dan memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Anwar Ibrahim merupakan sosok yang moderat. Meski basic politiknya dari organisasi Islam, dia bahkan pernah menjadi sekretaris jenderal pelajar Islam Asia Tenggara. Persentuhannya dengan Islam moderat di Indonesia mempengaruhi cara pandangnya. Dato' Anwar juga bercita-cita menjadikan Malaysia yang majemuk dan menjadi rumah bagi semua ras dan agama. Keistimewaan ras Melayu yang selama ini menjadi faktor sulitnya persatuan di Malaysia menjadi concern utama bagi Anwar Ibrahim. Tak mengherankan, koalisi Pakatan Harapan sering melemparkan kritik terkait isu ini. Dan karena hal ini jugalah Dato' Anwar tidak terlalu disukai oleh kalangan konservatif di Malaysia. Dia difitnah anti-Islam, anti-Melayu, dia bahkan dituduh anti-Malaysia, pro-Indonesia. Jadi saya dituduh umpamanya pro-Indonesia, anti-Malaysia. Dalam konteks politik domestik, Anwar Ibrahim akan mengalami berbagai tantangan dan kesulitan untuk menunjukkan kualitasnya serta melaksanakan program-programnya. Dukungan 83 kursi di parlemen masih belum kuat, bahkan belum mencapai 112 kursi yang ditentukan. Apalagi saingannya, Perikatan Nasional juga memiliki kursi yang tidak terlalu jauh, yakni 73 kursi. Perimbangan kursi di parlemen Malaysia ini juga menjadikan kedudukan Anwar Ibrahim cukup rapuh. Kita semua tahu, terpilihnya Anwar Ibrahim ini merupakan extraordinary, karena kegagalan Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan membentuk pemerintahan hingga membuat raja-raja Malaysia harus bersidang untuk menentukan siapa Perdana Menteri selanjutnya. Pengangkatan Anwar Ibrahim merupakan pilihan paling rasional. Saya, Anwar bin Ibrahim, setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri,
dengan sesungguhnya bersumpah 83 kursi di parlemen Malaysia ini belum cukup kuat bagi Anwar Ibrahim untuk melaksanakan tujuan-tujuan reformasinya, dan dapat dipastikan akan terjadi politik afirmasi dan kompromi-kompromi demi menjaga kursi tetap mayoritas. Di poin itulah yang akan menjadi kesulitan terbesar Anwar untuk melaksanakan program pemerintahannya. Mengharapkan perubahan cepat bagi Malaysia di tangan Anwar Ibrahim adalah sebuah harapan, namun tentu saja itu butuh waktu. Sistem politik Malaysia memberi celah bagi jatuhnya pemerintahan di tengah jalan, seperti apa yang terjadi pada Mahathir Mohamad di tahun 2020. Begitu juga hubungan Malaysia-Indonesia. Anwar Ibrahim pernah berjanji dalam sebuah program TV di Metro TV tahun 2007 bahwa jika kelak dia menjadi Perdana Menteri Malaysia, maka dia akan serius menyelesaikan isu pekerja migran Indonesia di Malaysia. Yang pentingnya ini soal kemanusiaan. Manusia tidak boleh Ini video lama ini kalau ini. dilayan seperti hamba. 2007 Dan ini. ini yang saya anggap satu keterlaluan dan kebiadaban dilakukan oleh beberapa kerat. Jadi ini komitmen. Satu hari kalau Anda jadi Perdana Menteri dan masih ada penyiksaan, saya akan putar ini berulang-ulang. Silakan. Hal itu kemudian dia pertegas dalam cuitannya di Twitter selepas dia terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia. Indonesia mengenal Anwar Ibrahim sebaik Anwar Ibrahim mengenal Indonesia. Bahkan Joko Widodo adalah pemimpin negara pertama yang mengucapkan selamat kepada Anwar Ibrahim. Harus diyakini hubungan Indonesia-Malaysia pasti akan jauh lebih baik di bawah pemerintahan Anwar. Dengan catatan, jika Perdana Menteri baru Malaysia ini bisa lebih lama memimpin Malaysia. Dato' Anwar memahami bagaimana Malaysia meminta bantuan Indonesia di dekade tahun 70-an. Dia paham sejarah. Dia adalah tipe pemimpin Malaysia yang berbeda. Dia tahu bantuan Indonesia dalam pembentukan intelektual Malaysia. Kerana TKI ini kita harus lihat sejarahnya. Ya, Malaysia Indonesia ini hubungannya itu cukup akrab. Kerana keangkuhan, ini arrogance of power. Saya bilang cara terbuka, dan Pak Najib wakil Perdana Menteri menuduh saya anti nasional kerana dia kata saya mendukung, saya membela TKI Indonesia. Saya bilang saya membela keadilan. Dan sebab saya pertahankan ialah ada ketikanya tahun 70-an kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains, pekerja-pekerja mahir, itu puluh ribu. Anwar Ibrahim bukan orang yang hidup di bawah tempurung. Kita pasti tidak akan mendengar komentar-komentar arogan Dato' Anwar tentang Indonesia. Kita semua tahu bagaimana Dato' Anwar Ibrahim menghormati Indonesia. Hubungan Indonesia-Malaysia jauh akan lebih baik di bawah Anwar Ibrahim. Namun sayangnya, saat ini tantangan terbesar Dato' Anwar Ibrahim adalah bagaimana mengembalikan kejayaan ekonomi Malaysia, juga berbagai isu lainnya, seperti tingginya biaya hidup di Malaysia, korupsi, juga isu perpaduan atau persatuan nasional yang merupakan warisan kegagalan politik UMNO. Dato' Anwar akan fokus pada masalah-masalah dalam negeri. Oke, demikian tadi teman-teman ya, suatu tuduhan kepada Anwar Ibrahim, di mana Anwar Ibrahim ini lebih pro dengan Indonesia ya. Oke, demikian satu video, mudah-mudahan sedikit membuka wawasan kita saja ya. Dan satu video yang diambil dari Aji Strahi ya, jangan lupa juga di channel ya, channel Aji Strahi Present. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.